Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, kali ini kita berada di lahan porang, di mana ini adalah porang yang pernah saya upload videonya, yaitu lahan porang yang ditanami menggunakan bibit katak yang isiannya itu adalah kurang lebih 200 biji per kilogram. Nah, saat ini pertumbuhannya sudah seperti ini, dan ini saya akan menjawab untuk petani porang itu ketika menanam dari bibit katak itu rata-rata masa panennya adalah 2 musim ya. 2 musim artinya adalah 2 musim penghujan, atau bisa diartikan jika kita menanamnya itu adalah di awal musim penghujan atau di akhir musim kemarau sebelum memasuki musim penghujan, dan panennya nanti adalah di awal musim kemarau, itu sama dengan 2 musim ini setara dengan 1,5 tahun, atau artinya 2 musim penghujan dan 1 musim kemarau. Nah, itu adalah masa panen porang yang rata-rata untuk petani porang ya 2 musim ini tadi ketika menanamnya adalah dari bibit katak. Nah, kemudian jika panennya itu 1,5 tahun atau bisa dikatakan 2 tahun ya, atau bisa dikatakan 2 musim. Nah, lalu di musim yang pertama ketika kita menanam dari bibit katak, itu apa keuntungan yang kita dapatkan ketika masih 1 musim. Nah, nanti akan saya jelaskan ya, kita juga sambil ngevlog di lahan ini apa keuntungan yang kita dapat ketika di musim pertama kita menanam dari bibit katak. Oke, saat ini kita sedang berada di lahan porang, di mana lahan ini sebelumnya pernah kita buat videonya, yaitu lahan yang ditanami porang menggunakan bibit katak yang isinya itu kurang lebih adalah 200 biji per kilo. Nah, saat ini pertumbuhannya sudah memasuki tunas yang ketiga. Nah, di tunas yang ketiga ini kita saat ini adalah memasuki masa-masa generatif ya, masa generatif porang. Artinya masa generatif porang ini adalah dia masa pembentukan bulbil atau katak dan juga masa pembesaran umbi yang ada di dalam tanah. Nah, ini bisa kita lihat saat ini untuk porang yang ada di sini, ini rata-rata sudah tumbuh tiga kali ya, tumbuh 3 kali dalam 1 musim. Nah, ini rata-rata sama semuanya ini rata-rata 3, sudah muncul 3. Nah, akan saya tunjukkan yang muncul 3. Nah, seperti ini. Ini adalah tunas yang pertama. Memang nanti di tunas pertama itu kalau kita tanam dari katak kelihatan kecil batangnya. Batangnya di tunas yang pertama itu kecil, hanya sebesar sedotan. Ini yang di tunas pertama, tetapi dia sudah menghasilkan 1 bibit katak atau bulbil. Kemudian nanti di tunas yang kedua, ini dia juga memunculkan katak lagi. Dia memunculkan katak lagi di tunas yang kedua, dan ukuran batangnya tunas yang kedua dia lebih besar. Kemudian akan diikuti selanjutnya adalah tunas yang ketiga. Nah, tunas yang ketiga dia lebih besar lagi batangnya ya. Batangnya lebih besar lagi, dan dia nanti akan menghasilkan bibit katak juga atau bulbil di sini. Ini sudah kelihatan calon bulbilnya. Nah, jika kita hitung ini untuk kataknya, dari tunas yang pertama menghasilkan satu bibit katak. Kemudian di tunas yang kedua ini dia menghasilkan 1 lagi. Kemudian sama di tunas ketiga dia juga akan menghasilkan 1 bibit katak. Nah, ini adalah minimalnya. Ini adalah minimalnya. Jadi tidak semua porang itu per batangnya dia menghasilkan 1 bibit katak. Itu adalah minimal 1. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia bisa lebih dari 1. Nah, ini bisa lebih dari 1. Jadi ini adalah tunas yang pertama. Nah, tunas yang pertama ini sudah besar kataknya. Bahkan di tunas yang pertama ini adalah tunas pertama. Di tunas yang pertama ini kalau kita hitung, ini lebih dari 1. Nah, ini lebih dari 1 katak. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 katak, tetapi yang 2 kecil ya. Kemudian di tunas yang keduanya ini juga ada 4 katak. Berarti ada 4 dan 3, ada 7. Ini sudah kelihatan 7 katak atau bulbil di 1 batangnya. Kemudian masih diikuti tunas yang ketiga, masih ada katak lagi. Ya, itu. Jadi dari 1 bibit katak itu bisa lebih dari 3
biji, lebih dari 3 biji per satu tanaman. Nah, jika kita buat minimalnya itu adalah 3 biji per tanaman, berarti kita sudah mendapatkan keuntungan yaitu 3 bibit katak porang. Ya, itu dalam satu tanaman. Umbinya berapa? Nah, meskipun ini nanti dia meskipun jumlah batangnya itu ada 3, atau mungkin dia bisa regenerasi tunas berikutnya bisa 4, itu nanti umbinya tetap 1. Jadi umbinya tetap 1, tetapi dia mengalami regenerasi tunas. Regenerasi tunas dari kecil, kemudian semakin besar, kemudian semakin besar lagi, begitu seterusnya. Jika kita hitung, kalau dalam satu bibit tadi yang kita tanam, dalam satu porang, satu umbi porang ini dia menghasilkan 3 katak, ini minimal. Kita hitung 3 katak saja. Itu di akhir musim, misalkan kita nanam 1000 batang, berarti kita sudah memiliki 3000 batang di musim yang selanjutnya. Ya, di musim yang selanjutnya kita memiliki 3000 batang. Nah, dari 3 katak ini, dari 3 katak yang kita hasilkan ini, kita hitung. Jadi yang misalkan kita estimasikan ya, yang satu katak ini adalah kita untuk modal yang katak yang pertama. Jadi seperti ini tadi, ini katak yang pertama ini adalah untuk modal tanam kita. Ini kita tanam 1 katak, kita sudah kembali dari ini, dari satu katak di tunas yang pertama. Kemudian di katak yang ada di tunas kedua ini kita estimasikan ini adalah untuk biaya perawatan. Jadi yang tunas yang kedua untuk kataknya ini adalah untuk sebagai pengganti biaya perawatan kita, biaya pemupukan selama kita menanam porang di satu musim. Kemudian keuntungan kita itu adalah di tunas yang ketiga, ya, di tunas yang ketiga seperti itu. Jadi itu keuntungannya. Keuntungannya kita mendapatkan bibit katak atau bulbil itu di musim yang pertama. Baru di musim yang keduanya, kita akan merasakan panen umbi porang. Meskipun sebetulnya di musim pertama ini, jika umbi ini kita jual, itu sebenarnya sudah bisa kita jual ya, dengan ukuran batang yang seperti ini. Ini kurang lebih kita bisa mendapatkan ya, kalau 5 on itu sangat rasional. 5 on per batang itu sangat rasional. Bahkan bisa lebih dari 5 on per batangnya. Dan itu sebetulnya sudah masuk umbi produksi, itu dijual sudah bisa. Tetapi biasanya rata-rata petani porang itu mereka tidak mau menjual. Kalau 5 on itu masih sayang. Kenapa? Karena di musim yang kedua itu umbi masih bisa besar lagi, kemudian juga katak yang dihasilkan itu jauh lebih banyak itu. Jadi itulah keuntungan porang. Di musim yang pertama kita sudah mendapatkan bibit katak itu lebih banyak. Kita sudah kembali modal sebetulnya. Di musim yang pertama kita sudah kembali modal. Dan menanam porang itu kita beli bibitnya sebetulnya hanya 1 kali itu saja. Ya, 1 kali di musim yang pertama itu. Nanti di musim selanjutnya, di musim depan kita sudah memiliki bibit sendiri. Ya, syukur-syukur kalau ada kelebihan bisa kita jual bibitnya. Nah, itu di musim yang keduanya. Dan di musim yang ketiga kita jauh lebih banyak lagi untuk bibitnya. Seperti itu seterusnya. Nah, dan kemudian jika seperti itu, jika bibit itu terus bertambah, lalu bagaimana nanti untuk kedepannya, untuk berapa tahun ke depan itu bagaimana untuk porang itu, karena bibitnya dia semakin banyak, lalu otomatis harga bibit itu apakah akan turun. Nah, itu adalah nanti akan berlaku hukum supply and demand atau hukum penawaran dan permintaan. Ketika penawaran ini dia sudah banyak, kemudian permintaannya sedikit, nah itu berarti harga itu turun. Itu wajar, karena itu adalah hukum supply and demand atau hukum penawaran dan permintaan, yaitu adalah hukum ekonomi ya, seperti itu. Tetapi jika kita tahu
jika kita tahu di tahun-tahun sebelumnya itu sebetulnya porang ini banyak sekali bibit yang didapatkan dari hutan atau dari liar yang kemudian dibudidayakan di lahan petani. Itu sebetulnya banyak sekali. Nah, kemudian di lahan-lahan liar ini atau di hutan-hutan itu lama-kelamaan dia akan habis. Lama-kelamaan dia akan habis. Ya, karena setiap tahun itu ada istilahnya pembulang, setiap tahun dibulang, diambil dari hutan, otomatis yang dari hutan pun yang dulunya itu dia melimpah, otomatis semakin lama dia akan semakin berkurang. Dan sebagai penggantinya kita harus membudidayakannya di lahan pertanian, seperti itu. Jadi kalau masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah ini permintaan bibit itu saya yakin masih tinggi, masih luar biasa. Tetapi mungkin 10 tahun ke depan itu mungkin untuk harga bibit dia akan turun. Tetapi untuk harga produksi, umbi produksi, dia akan ya mungkin saja ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Ya, harganya itu masih stabil. Kenapa? Karena berbeda antara untuk nilai pasar untuk bibit dan umbi produksi itu jelas berbeda. Karena kalau umbi produksi ini dia dikonsumsi dan dia habis pakai. Jadi untuk bahan makanan seperti shirataki, konnyaku, nah dia dimakan habis, maka kita harus produksi lagi, seperti itu. Kalau kata ini kan kita tanam dan setiap tahun mengalami kembangan, mengalami peningkatan jumlahnya. Nah, jadi itu perbedaan nilai pasar nanti antara bibit dan umbi produksi. Oke, sementara seperti itu vlog kita kali ini di lahan porang. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.